Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian juga diberikan oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama ngaji thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh upaya kita dalam menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah. Juga mohon kepada Allah agar dikaruniai kesehatan hati kita, jiwa kita, fisik kita, jasad kita, dan dompet-dompet kita. Dompetnya sehat ya, alhamdulillah. Sangat. Sehat Pak Sentaro. Bapak-bapak sehat semua, oke? John, sehat Pak John. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya ingin menyampaikan tentang jenis-jenis hati manusia. Jenis-jenis hati manusia. Seperti yang sering kita sampaikan, bahwa kebersihan hati, kesehatan hati ini merupakan pangkal, merupakan kunci keselamatan dan kebahagiaan hidup kita, baik di dunia maupun di akhir. Kebersihan hati adalah kunci kebahagiaan kita di dalam kehidupan ini. Karena dengan kebersihan hati kita akan mudah untuk bersyukur. Dengan kebersihan hati kita akan mudah untuk bertafakur. Dengan kebersihan hati itu akan terpancar dalam diri kita ini ketenangan, kebahagiaan, sehingga menjaga hati kita, memelihara kita agar tetap bersih. Nah, ini jadi satu keharusan sekalian. Bagaimana juga yang sering kita sampaikan bahwa
sangat menentukan nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Tentu di samping amal-amal soleh adalah kebersihan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atawallah biqalbin salim. Pada hati itu, pada saat itu tidak bermanfaat. Harta kita, kekayaan kita, pengikut anak yang kita bangga-banggakan, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang ini secara khusus Allah menyebut kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang kan orang-orang yang menghadap Allah dengan amal yang banyak. Tapi karena amal dan sedekah yang banyak tanpa dilandasi dengan kebersihan hati, ini akan menjadi tidak bernilai. Di antara kebersihan hati itu adalah niat yang ikhlas. Hanya semata-mata mencari. Nah, teman-teman sekalian, pada asalnya, pada dasarnya, hati manusia itu adalah bersih. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Karena setiap manusia, ya, setiap bayi yang baru lahir itu dia lahir dalam keadaan fitrah. Artinya ya hanifian. Dia ini cenderung kepada kebenaran. Cenderung kepada tauhid. Tapi dalam perjalanannya kemudian dia berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan lingkungan. Kemudian pengaruh apa yang dia baca, yang dia dengar, yang dia lihat, ini akan menjadi tergantung apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, ini kemudian bisa mempengaruhi atau merubah kondisi hatinya. Sehingga Imam Ghazali misalnya, dia membagi ada hati yang bersih atau hati yang sehat. Ada hati yang sakit. Ada hati yang mati. Qalbun salim, qalbun marid, ada qalbun mayit. Misalnya di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hatinya ada penyakit. Kemudian karena dia tidak berusaha untuk menyembuhkan dan mensucikan atau mengobati penyakit itu, maka Allah menambah penyakit itu. Artinya ada hati-hati yang sakit. Apa hati yang sakit itu? Ya hati orang-orang yang gampang jengkel, gampang dongkol, ya, gampang dendam, gampang suudzon, ya, suka menghasut, suka menghunjing, ada iri hati, dengki, riya dan sombong. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati. Kalau hal-hal itu masih bercokol dalam diri kita, berarti hati kita ini masih sakit atau banyak penyakitnya. Apakah ada orang yang terbebas dari rasa dengki? Saya rasa jarang dan sulit.
Jadi seperti rasa dengki iri itu hampir semua memiliki. Karena ini semacam bawaan. Tetapi bagaimana kemudian ketika rasa itu muncul, nah ini kemudian kita kendalikan, ya, kita berusaha untuk menghilangkan supaya tidak muncul. Karena kalau hasad itu betul-betul muncul dan direalisasikan dalam tindakan, ini berbahaya. Seperti misalnya Habil dan Qabil. Meskipun dia bersaudara, tapi karena Qabil itu hasad, dengki dengan Habil, kenapa kok Habil yang dipasangkan dengan saudaranya yang cantik itu? Karena direalisasikan, karena diikuti rasa itu, maka dia membunuhnya. Ini berbahaya. Tapi kalau kita berusaha, ya itu tidak baik, itu tidak boleh. Dan kita berusaha untuk mengendalikan, membaca istighfar, terus dan kita berusaha melihat kelebihan orang yang kita dengki itu kebaikannya, supaya hilang. Ini contoh. Jadi hati yang sakit itu ya hati yang hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau hati yang sakit itu kemudian kita ikuti, kita pelihara, ya, tidak berusaha kita obati, kita kendalikan, nah itu bisa menjadi hati yang keras, hati yang mati, ya. Sehingga kalau hati yang keras dan mati ini, bila sudah sekalian, ini sulit untuk mendapatkan atau menerima nasihat. Untuk menerima hidayah itu agak sulit. Jadi kalau hati yang sudah keras, hati yang mati itu kadang-kadang dia mungkin melakukan kesalahan, dia tidak menyadari. Dia misalnya melakukan kesombongan, nah, tapi dia tidak menyadari, dianggap hal yang biasa. Ketika dia dinasihati, nah, dia menolak. Nah, sudah jelas-jelas ini ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini. Tapi dia berusaha untuk mencari pembenaran dirinya dan menolak. Nah, ini hati yang keras. Ini berbahaya kalau sudah sampai itu parahnya. Nah, sehingga saudara sekalian, ada salah satu hadis Rasulullah itu begini. Ini terkait dengan hati yang kotor atau hati yang sakit. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari Abu Hurairah. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jika seseorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Jadi sebenarnya yang mengotori hati kita itu adalah perbuatan kita sendiri. Hati kita itu. Idza, ya, akhto'a khoti'atan. Jika seseorang itu melakukan dosa, satu dosa saja, nah ini sebenarnya dia sudah membentuk noda hitam, membuat noda hitam di dalam hatinya. Jadi kalau hati yang sering digambarkan sebagai daun waru itu, ya, yang putih itu, kalau dia melakukan dosa satu kali, nah dia membuat itu hitam. 2 kali, 2, 3, sampai kalau dia melakukan banyak dosa, nah ini bisa penuh. Sehingga membentuk satu, dalam ayat itu disebut ar-ron, ya,
arron atau arronu. Arronu itu disebut dengan apa ya? Sesuatu yang menutupi hatinya. Tapi ya kata Rasulullah, ya betul, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Tapi ketika dia meninggalkan dosa itu, kemudian beristighfar dan bertobat, niscaya noda itu akan dihapus. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ranul ladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan oleh Allah, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Jadi, sekalian, kalau kita ini tidak sengaja atau khilaf atau lalai ya, atau bahkan mungkin sengaja melakukan dosa, hendaknya kita segera menyadari kesalahan kita dan segera bertaubat dan beristighfar. Supaya apa? Supaya noda hitam yang terbentuk karena perbuatan dosa kita itu segera dihapuskan oleh Allah. Hanya teman-teman sekalian, kalau di dalam tradisi Torekot, misalnya Torekot itu adalah ya, satu organisasi ya yang fokus pada pensucian hati dan jiwa, tapi dia formal. Jadi di situ ada mursyidnya, ada muridnya. Ketika dia menghadap pada mursyid, ingin melakukan perjalanan menuju Allah, nah itu biasanya dia dideteksi. Kayak orang yang sakit fisik, dokter itu kan dia diagnosis. Lorone opo, ya. Levelnya sudah seberapa, ya. Kemudian dia resep. Nah, sebenarnya orang yang sakit hatinya itu juga membutuhkan dokter semacam itu. Kalau di dalam tradisi Torekoh tadi, nah itu biasanya mursyidnya itu juga mendeteksi. Loh ini kalau loro atine iki wis parah. Dosane wis akeh. Sehingga noda-noda hitam yang menempel dalam hatinya ini sudah tebal. Kamu harus baca zikir 10.000. Misalnya seperti itu. Atau kamu harus membaca istighfar 10.000. Artinya sebenarnya bukan persoalan jumlah, tapi maksudnya sebanyak-banyaknya. Karena dosanya ini terlalu banyak. Gitu. Nah, sebenarnya ada apa? Ada landasannya juga. Ada dasar pemikiran juga bahwa karena dosanya itu sakit. Kalau untuk menghapus dosanya, nah ini dibutuhkan istighfar yang banyak. Harus istighfar 10.000 per hari dan itu dibutuhkan berbulan-bulan. Jadi kalau saya buat semacam ilustrasi saudara sekalian, ini kan gelas ya. Kayak gelas ini kan putih. Sebenarnya hati kita ini juga seperti ini. Tapi kalau kita melakukan dosa, nah ini kalau saya beri tinta 1 tetes, maka air yang putih ini akan menjadi keruh. Akan menjadi keruh, akan menjadi hitam. Nah,
semakin banyak dosa, berarti semakin banyak tinta-tinta yang saya masukkan ke dalam air ini semakin gelap, semakin keruh, semakin hitam. Nah, bagaimana cara menjadikan air di dalam gelas ini kembali bersih? Ya, saya guyur lagi dengan air yang bersih. Artinya kita guyur dengan istighfar, kita guyur dengan amal-amal soleh, supaya hati kita ini kemudian menjadi bersih kembali. Ya, pentingnya memperbanyak atau mendawamkan istighfar itu salah satunya itu. Jadi istighfar itu bukan hanya membersihkan noda jiwa dari dosa, tapi juga mendatangkan mahabbatullah, cinta Allah kepada kita. Kan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa berusaha untuk mensucikan diri. Nah, di antara cara ya untuk membersihkan hati kita, ya, kemudian agar hati kita yang mungkin keras ya jadi lembut, ya, mungkin yang sakit itu menjadi sembuh. Tadi diantaranya adalah satu, memperbanyak membaca istighfar, perbanyak bertaubat. Itu sekalian, jenengan ini kira-kira ya saat ini sehari itu membaca istighfar berapa kali? 100 kali, ya, alhamdulillah, bagus. Dan istighfar ini ya, waktu-waktu yang paling bagus itu waktu sahur, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu mereka memperbanyak istighfar. Di misalnya kita ya Bapak Ibu sekalian mungkin bangun jam 3 misalnya. Jam 3. Kemudian ambil wudhu ya, kemudian sholat malam, sholat witir. Nah, sebelum azan subuh, nah ini memperbanyak membaca istighfar. Nah, minimal tadi 100 kali. Bagus. Sambil ya introspeksi, sambil muhasabah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Allah, dosaku akeh, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, terus. Tapi Allah, teman-teman sekalian, di dalam salah satu hadis ya, Rasulullah juga mengatakan man lazimal istighfar. Barang siapa yang membiasakan membaca istighfar atau mendawamkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang melanggengkan, mendawamkan, membiasakan membaca istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Pertama, kalau jenengan memiliki kesulitan, ya, masalah, banyaklah membaca istighfar. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian dari kesedihan, Allah memberikan
bahagia. Terus wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kalau kita lazimkan istighfar. Yang kedua, saudara sekalian, dalam hadis Al-Baihaqi tadi, kalian kita harus berusaha agar bisa membaca istighfar itu. Jika lupa terus kemudian ingat, baca lagi, lupa, baca lagi. Insya Allah kalau kita berusaha untuk menyadarkan diri, nah nanti akan menjadi kebiasaan. Sambil olahraga, sambil goes itu sambil masak itu kan, sambil nyuci ya, daripada gremeng gak jelas ya, apa yang dimaksud itu kan tahu ya. Di mobil istighfar terus akhirnya oleh di mobil tenang. Tahu kan? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh hadiah kan tidak tahu ya. Dan Mbak Marsi ya, oleh hadiah ya. Gak ngerti ya. Kadang-kadang kita ini kan ya nggak apa-apa, kita ingin yang baik, yang besar, tapi yang sederhana-sederhana coba kita akui. Nah, yang berikutnya, inna hadhil qulub ya tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma qila ya Rasulullah wa ma jala'uha. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat seperti besi berkarat bila terkena air. Ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa membersihkannya kembali? Beliau mengatakan, dzikrul mauti wa tilawatil Quran. Ya. Memperbanyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Itulah kemarin ya. Kita sudah menyampaikan tentang kematian, ya. Tentang bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai teman sejati kita. Oh, kalau dengan kalian dan saya ya banyak mengingat kematian ya, dan sudah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, ini juga salah satu cara untuk membersihkan hati. Dan kalau kita kan sering ya itu mendengarkan tombo ati iku limo kan gitu ya, sak maknane. Itu sebenarnya ketika saya cari-cari itu ada di dalam kitab Risalah Qusairiyah. Jadi Dawaul Qalbi khamsatu asya. Yang pertama, qiraatul Quran, tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dengan angen-angen sak maknani. Nah, ini penting ya sekalian. Ini jadi saya membaca ya, dan ini menurut saya agak dalam karena perlu perenungan. Orang yang ingin mencari kebenaran, ya, ingin mencari kesempurnaan, dia itu tidak puas hanya menerima syariat, itu tidak puas. Tapi dia akan memperluas tuntutan dari syariat itu, ya, supaya apa? Supaya syariat yang dia lakukan itu memiliki pengaruh pada dirinya.
Contoh gini, ada syariat wudhu. Oke, syarat rukunnya wudhu kita tahu, dan kita ketika berwudhu, kita sudah memenuhi syarat itu, rukun itu kita penuhi. Kita sudah suci. Tapi kalau kita ingin mencari kesempurnaan, kita tidak puas di situ, kita tidak berhenti. Memang secara wudhu, secara syariat, secara fikih kita sudah suci. Tapi apakah misalnya daging yang kita basuh itu tumbuh dari makanan yang halal? Nah, ini memperluas tuntutan. Apakah pakaian yang saya pakai itu meskipun ini suci secara fikih, apakah ini saya beli dari rezeki yang halal? Nah, ini kita perluaskan. Mungkin dari sisi wudhu, ya saya sudah bersih, suci, sudah bisa sholat, tapi apakah hati saya juga sudah bersih? Nah, ini tuntutannya seperti itu. Jadi kita bukan hanya ya, berhenti pada oh ya saya sudah wudhu, ya tidak ada najis yang menempel pada badan saya, tapi apakah daging tubuh saya ini tumbuh dari apa yang halal? Ini tuntutan, ya, tuntutan dari syariat atau tuntutan dari orang yang ingin mencari kesempurnaan. Ada beberapa ungkapan yang saya catat ya. Misalnya begini. Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah dia menjelaskan tentang hadis bahwa para malaikat tidak masuk suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambang. Terkait hadis ini, dia mengatakan, jika para malaikat yang termasuk jenis makhluk merasa terhalang untuk masuk rumah yang ada anjing dan gambarnya, maka bagaimana mungkin hati yang berisi pikiran buruk bisa diisi dengan cahaya dan cinta Allah. Luar biasa dia. Malaikat saja ini tidak mau masuk kalau rumah itu misalnya di dalam hadis itu ada anjingnya. Nah, bagaimana Allah mau masuk ke dalam hati yang ada penyakitnya, ada hal-hal yang kotor di dalam hati kita, atau hati kita tidak bersih. Pola perenungan yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah juga tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh gurunya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dia mengatakan bila ya kesucian pakaian dan badan seseorang ya, merupakan syarat sahnya sholat ya, dan persiapan sebelum sholat, dan tanpanya sholat seseorang dianggap batal dan rusak, bagaimana jika hati seseorang yang kotor dan pelakunya tidak mensucikannya. Jadi perenungannya saya begitu. Maksudnya gini, kalau baju kita kotor, ya, pakaian kita kotor atau badan kita najis, itu kan kalau sholat kan tidak diterima ya. Karena batal kan secara syariat. Nah, bagaimana kalau hatinya yang kotor? Gitu. Artinya apa? Artinya meskipun ya, kita secara fikih sudah suci dari hadas dan najis,
Tapi kalau hati kita kotor, nah bagaimana salat kita bisa diterima oleh semacam itu. Jadi tuntutan-tuntutan perenungan ya, ini lebih mendalam. Jadi tidak berhenti pada hal-hal yang sifatnya dohir. Sifatnya yang tampak. Misalnya ungkapan yang lain begini. Kita ini sudah berusaha menutup aurat. Ya, dari aib-aib badan kita. Tapi bagaimana dengan aib-aib hati kita? Renungannya seperti itu. Wah, kita tidak boleh berhenti pada amalan-amalan dohir, tapi harus disempurnakan dengan amalan-amalan tuntutannya seperti itu. Ada satu ungkapan sekalian juga sedang saya artinya sedang saya renungkan gini. Jadi Syekh Said Hawa, dia mengatakan begini. Nah, sebentar lagi ya, berapa menit lagi ya. Al-ibadatu ra'isiyatu fil Islam munawwiratun wa mutahhiratun bi qadri ma tulahidu ma'aniha al-batinah. Fahiya tu'athiru at-ta'thira al-kamil idza kanat kamilatan bihaitsu yurafiqu fiha amalul zahir amalul batin. Jadi ibadah-ibadah pokok dalam Islam itu bersifat mencerahkan dan mensucikan sebanding dengan sejauh mana makna-makna batinnya diperhatikan. Jadi ibadah-ibadah pokok dalam Islam itu kan seperti sholat, ya, zakat, puasa, haji itu ibadah-ibadah pokok. Nah, sebenarnya saudara sekalian, ibadah-ibadah yang pokok itu sifatnya mencerahkan dan mensucikan. Maksudnya kalau kita mendirikan sholat dengan benar, ya, melaksanakan puasa haji dengan baik itu mencerahkan, mensucikan. Tapi ya, itu sejauh mana makna-makna batinnya diperhatikan. Artinya bahwa ibadah-ibadah pokok itu akan mensucikan dan mencerahkan kalau pelakunya itu memperhatikan makna-makna batinnya. Kalau seseorang itu melakukan ibadah-ibadah pokok dengan memperhatikan makna-makna batinnya, nah ini akan memberikan pengaruh yang besar. Yakni ketika amal lahiriah disertai dengan amal batiniah. Contohnya apa? Sholat disertai dengan kekhusyukan. Kalau sholat itu sebenarnya sudah sah kalau syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Tapi pengaruh dari sholat itu baru akan kelihatan ketika dia lakukan dengan khusyuk. Nah, khusyuk ini adalah amalan-amalan batin. Termasuk adalah membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Tadabbur itu adalah amalan-amalan batin. Membaca itu adalah amalan-amalan lahir. Nah, zikir disertai dengan kehadiran hati. Kalau hanya zikir misalnya subhanallah, tapi berhenti pada zikir lisan, tapi dia tidak menghadirkan hati dan merenungkan makna dari zikir itu, ini kurang sempurna. Ya, kalau istighfar astagfirullah, ini dan diikuti dengan perenungan mohon ampun untuk tidak mengulangi. Nah, ini ada kehadiran hati.
saja barangkali kalian ya, kita harus terus belajar dan belajar meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau misalnya kita saat ini ya, sudah membaca Al-Quran dengan itu, nah mari kita tingkatkan, kita memahami dan mentadabburinya. Kalau kita sudah bisa menyempurnakan sholat kita misalnya dengan syarat dan rukunnya, nah bagaimana kita menghadirkan hati supaya bisa khusyuk di dalam sholat. Nah ini harus diperjuangkan juga ya. Dan misalnya kalau kita sudah terbiasa zikir, terbiasa istighfar, tapi belum bisa menghadirkan hati di dalam zikir dan istighfar, ya kita berusaha menyempurnakan. Insya Allah kalau kita menyempurnakan ya amal-amal yang bersifat dohir itu dengan amal batin, ini akan lebih besar dalam menguatkan otot-otot spiritualitas kita. Kita kemudian menjadi hamba Allah yang lebih mudah bersyukur ya, dan bisa lebih bisa bersabar, kemudian bisa lebih bertawakal ya, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah dan tidak mudah putus. Alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.